Jadi sekarang teh Ibu waktunya 100 menit itu teh di pasien waktu ternyata ada breakout room 40 menit untuk ganti peran berarti 20 menit sewang Bu adalah bisa 20 menit jadi 30 menit teh untuk satu abdi teh tadi teh telat masuk 20 menit Bu 20 menit untuk satu percakapan jadi nyantai aja Bu gitu maksudnya bener-bener dihayati karena kan nggak mungkin apa nggak nerelang lah Bu ya juga gitu. Nah 40 menitnya kayak gitu jadi 20 menit untuk percakapan 1, 20 menit percakapan 2, 30 menit pengisian refleksi, 30 menit lagi 30 menit lagi itu untuk ini Bu apa menjelaskan. Pak Alfian silakan dimulai Pak Alfian. Lagi Pak. Gitu Bu. Jadi 20 menit percakapan yang sama murid, 20 menit percakapan rekan. Terus 30 menit kita mengisi refleksi yang kemarin Bu yang ada di PowerPoint. Kemudian 30 menit kita nanti saling menyampaikan. Nah, berarti 15 menit. Enggak 30 menitnya itu untuk kita mengisi refleksi saja full Bu. Nah, nanti 15 menit sewang di akhir itu untuk penyampaian hasil refleksi kita Bu. Gitu. Mangga berarti kalau di percakapan kasus 1 Alfi jadi gurunya Bu ya? Iya, boleh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bu. 20 menit nih untuk percakapan ini. Terdengar Pak Alfi suara Abdi? Iya, siap. Jelas Bu. Oke, suara saya jelas Bu? Jelas, tapi kecil makanya. Oh, kecil Bu. Iya, ini tuh lagi geledek banyak hujan. Oh, sama Bu berarti gitu. Ini juga lagi di pol suaranya Bu. Diatur dulu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih narasi dulu Bu. Nah, jadi di sini ada coach yaitu guru. Nah, yang satu adalah murid yang bernama Siska Ibu ya. Iya. Nah, jadi ceritanya adalah seorang guru sangat memahami jika Siska, salah satu muridnya itu berbakat dalam berpidato bahasa Inggris gitu ya Bu ya. Nah, ia mendorong Siska untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun tampaknya Siska masih belum percaya diri nih gitu. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, itulah kasus yang pertama Bu. Iya, gitu. siap. Siap, bismillah. Bismillah. Oke, kita mulai dari T pertama. Baiklah Siska, mohon maaf Bapak mengganggu waktu kamu. Begini Siska, Bapak dengar-dengar nih ya, kamu ya atau Siska ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, benar? Iya Pak, benar. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri Pak. Oh, tetapi Bapak lihat gimana ya? Gitu kan dari apakah percaya diri saja, tetapi di sini Bapak lihat Siska juga kurang begitu semangat untuk mengikuti. Kira-kira apa penyebabnya? Oh begitu ya Pak. Siska masih belum percaya diri Pak. Karena Siska merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah Pak. Karena dulu pernah waktu mengikuti perlombaan yang sama, tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal untuk kedua kalinya. Saya malu Pak sama teman-teman saya. Gimana itu Pak? Oh begitu. Jadi Siska di sini bukan hanya belum semangatnya itu karena memang belum percaya diri ya. Nah coba Bapak pengen denger nih, coba jelaskan mengapa Siska di sini merasa bahwa diri Siska itu kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Padahal kan Siska udah pernah mengikuti lomba sebelumnya ya kan?
Iya Pak, betul, Mhm. memang betul pernah mengikuti lomba, tetapi Mhm. pada waktu itu karena saya gagal, jadi mungkin dari situ saya belum bisa bangkit Pak dari kegagalan itu. Jadi merasa tidak percaya diri, kok saya terpilih lagi Mhm. sih Pak gitu. Padahal kan kemarin aja gagal, apa tidak ada yang Mhm. lain? Nah itu mungkin Mhm. dari kurang semangat dan kurang percaya Mhm. dirinya Pak. Jadi takut gagal ya yang kedua kalinya Siska itu? Betul. Mmm. Oke, sekarang Bapak mulai paham nih bagaimana perasaan Siska itu ya, ketika pihak sekolah menunjuk Siska untuk mewakili sekolah kita dalam lomba pidato bahasa Inggris. Nah, di sini Siska ya, anakku sayang, kami menunjuk Siska itu karena Siska mempunyai potensi yang bagus, mempunyai pengalaman sebelumnya gitu kan dalam lomba berbahasa Inggris. Nah, di sini menurut Siska nih, apa saja ya kemampuan yang kira-kira perlu Siska pelajari dalam pelajaran bahasa Inggris ini? Sebetulnya sih Pak, yang paling saya suka itu Mhm. menghafal lagu bahasa Inggris. Saya juga Mhm. kebetulan suka menonton film bahasa Inggris. Wah, hebat sekali. Ya Pak, itu dari pertama saya bisanya itu seperti itu Mhm. Pak. Eee, Mhm. saya juga, kalau kata teman-teman sih ya Mhm. Pak, saya Iya, juga gimana? mampu berkomunikasi aktif katanya Wah, dalam bahasa tuh kan Inggris. hebat. Eee, dan, Mhm. saya mampu menyampaikan informasi dengan baik Pak, melalui bahasa Inggris gitu. Itu Mmm. sih mungkin kelebihan dari saya. Nah, tuh kan tadi kan yang sudah disebutkan oleh Siska, tadi katanya suka menghafal lagu, luar biasa sekali itu. Terus tadi apa, suka menonton apa, film juga ya? Iya, Wah, betul Pak. Bapak juga suka itu menonton film, ya aduh mantap sekali. Terus, nah ini yang paling penting nih yang disebutin oleh Siska. Siska mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris yang orang lain belum tentu mampu loh, ya. Nah, bagus itu kemampuan kamu dalam bahasa Inggris, Siska. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kemampuan-kemampuan tadi bahwa Siska tuh suka mendengarkan. Jadi sesuatu tuh harus dimulai dari rasa suka dulu. Nah, Siska itu udah bagus tuh. Nah, kira-kira nih Bapak pengen tanya, apa rencana Siska nih ya, yang cantik ini agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Apa nih kira-kira rencananya? Sebetulnya sih Pak, rencana saya Mhm. ke depan yang pertama Mhm. saya akan menemui, guru saya Pak, Oh, yang saya percaya mhm. bisa membimbing saya dalam hal ini. Mhm. Karena, eee, walau bagaimanapun kan saya Mhm. sudah dipilih nih Pak oleh sekolah. Jadi saya Mhm. meminta pendapat atau meminta Mhm. diajari sama guru, Pak Ripko Pak, Mhm. sebagai guru Oh, bahasa Pak Ripko, Inggris. iya. Ya, Itu untuk bagus tuh Pak Ripko. oh gitu ya, Pak. Untuk Mhm. membantu bahasa Inggris saya, membuat Mhm. pidato bahasa Inggris yang bagus itu Mhm. yang seperti Wah, apa, itu mantap. ya itu yang pertama, Pak. Kemudian, Mhm. ada juga rencananya itu yang kedua, saya akan Mhm. berlatih di depan cermin, Wah, luar biasa kekurangan dan sekali itu. kelebihan ya dari pidato saya itu apa, Mhm. gitu, Mhm. Pak, ya. Terus, Hebat tuh. selain itu juga Mhm. mungkin saya meminta pendapat atau saya akan Mhm. berpidato di depan teman-teman kelas saya, Pak, Wah, supaya mereka mengetahui kekurangan saya itu di mana gitu, Pak. bagus. Itu Nah, udah bagus sekali itu. Mhm. Nah itu sangat-sangat luar biasa sekali tadi yang Bapak dengar rencananya. Yang pertama kan tadi Siska rencananya mau menemui guru yang lebih expert ya. Tadi iya siapa Pak, namanya tadi, siapa Pak namanya Ripko, tadi? Pak. Pak Ripko. Iya, Pak Ripko tuh hebat, dia udah menjuarai lomba juga Mhm. dulunya. Beliau sudah sampai mendidik peserta didik kita sudah pada tingkat kepada provinsi. Bagus sekali itu saran pertama itu, rencananya bagus tuh. Terus Iya tadi latihan apa, di depan cermin memang iya, gimana Pak, tuh di depan di depan cermin cermin? supaya lancar, Pak. Jadi, kalau di depan cermin kan, Mhm. saya bisa mengetahui, Pak, kekurangan saya bagaimana Mhm. gitu. Oh, itu rencana yang bagus tuh yang kedua ya.
Jadi Selain di latihan di depan depan cermin cermin juga saya meminta pendapat teman-teman, saya akan mencoba untuk tampil di belakang di depan teman-teman kelas, Pak. Bagaimana pendapat mereka tentang pidato saya, bagus atau tidak? luar biasa sekali. Wah, ini Siska mantap sekali ini. Jadi kalau latihan di depan cermin kita bisa melihat ya diri kita. Iya, Wah, betul, hebat, Pak. hebat, hebat, hebat. Nih, bagus sekali itu rencananya. Ternyata tuh kan kamu tahu rencana yang luar biasa sekali gitu kan ya, dari mulai bertanya kepada guru, mulai latihan di depan cermin sendiri di rumah kan, terus Iya. juga mulai meningkatkan percaya diri kamu tuh, pede kamu di depan teman-teman, itu rencana yang sangat bagus sekali. Bapak yakin nih di sini ya, bahwa kamu mampu lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya kamu alami. Mungkin kalau dulu kan kita belum punya pengalaman ya. Nah, sekarang tuh rencananya, wah, luar biasa sekali. Betul, Bapak sangat apresiasi rencana kamu itu ya. Nah, apakah gimana ya, Bapak pengen nanya lagi sebetulnya ini, penasaran. Nggak apa-apa Bapak tanya lagi? Gak apa-apa, Pak. Silakan tanya aja, Pak. Nah, jadi gini, apakah kamu sekarang sudah mulai nih merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten untuk yang sekarang? Kalau Nah, kayak gitu kayaknya pede ya? Gimana iya. nih menurut kamu? Mudah-mudahan sih, Pak, dengan menjalankan rencana satu, Mhm, kedua, dan beberapa mhm, rencana lain, saya mhm. juga bisa menghilangkan trauma yang ada di dalam diri saya Iya, untuk betul, mampu betul. berpidato, Pak, Mhm, atau enggak saya mewakili, saya mhm, harus mampu gitu dengan mhm, rencana itu mewakili mhm. sekolah saya untuk berpidato di tingkat kabupaten. Jadi trauma saya mudah-mudahan dengan proses tadi akan hilang, Pak, gitu. Jadi Mmm. trauma saya itu ya, Pak. Iya, alhamdulillah tuh. Nih, nah jadi kalau kayak gitu mah, alhamdulillah ya. Nah, Bapak doakan semoga istilahnya apa ya, persiapan lomba kamu ini lancar nih, gitu kan ya. Nah, lancar, terus hebat nantinya, dan nantinya kamu betul-betul siap, gitu kan ya. Dengan tadi rencana-rencana yang luar biasa tuh, nah Bapak doakan persiapan-persiapan yang tadi kamu sudah lakukan, itu dapat menghasilkan hasil yang baik, terus kamu nanti betul-betul siap di depan orang nih pas lomba mewakili sekolah kita tuh ya. Nah, selanjutnya nih, Bapak pengen tanya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk Mhm. persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Wah, tentunya dibimbing Paritko, Pak, gitu kan. mhm, Dan juga mhm. saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar Oh sekolah, oh gitu. ada siapa Iya. tuh kira-kira Ada, di luar Pak, ya sekolah? mungkin sebagai bahan referensi gitu dari Mhm. Paritko seperti ini, nah dari guru bahasa Inggris yang lain seperti itu, Pak, gitu. Ada Iya, kebetulan Pak. Mhm, saya mhm. mengikuti les bahasa Inggris, Pak. Oh, ikut les di Iya, mana nih Siska? Hebat ada, sekali. Pak, rahasia dong, nggak bisa dibocorin ke Bapak ya. Loh, lumayan rahasia ya sama Bapak? Iya, Pak. Ini lagi ngobrol, harusnya ada keterbukaan di sini nih. Kira-kira di mana nih? Bapak 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 pengen tahu, soalnya Bapak punya anak, gitu kan. Ikut les di mana nih? Les saya di GO, Pak, Oh, GO tuh apa eee, sih Ganesha singkatannya? Operation, Pak. Oh Iya, iya, yang bertempat lokasi di mana? eee, apa, Pak? Yang berlokasi di mana? Di Cianjur, di kota, Pak. Oh ada? Ya, Oh, itu sangat bagus, Pak, referensi yang bagus. Kalau menurut saya sih, saya mhm. mungkin juga bisa terpilih mewakili sekolah atau seperti ini, Amin karena berkat amin. itu juga, Pak, setidaknya gitu. Mhm, Nah, terus? dan selanjutnya mudah-mudahan Mhm. ini juga bisa menjadi ikhtiar saya, Pak, Amin ya, amin. untuk menjadi Mhm. yang terbaik, membawa nama sekolah dan Amin ya tentunya Allah ya keluarga. rabbal alamin. Tentunya tentunya. Yang tadi bagus nih sarannya, Bapak juga punya anak kebetulan gitu ya, pengen jago bahasa Inggris kayak Siska nih, Ya. gitu. Oh ternyata Siska juga selain belajar di sekolah, Siska juga ikut les ternyata ya? Iya, Pak, betul sekali. Mhm. Oh di Ganesha Operation yang Iya. kalau nggak salah Bapak pernah lihat tuh deket kaum ini ya, Masjid Cianjur ya? Kaum Iya, Agung Pak, ya? betul di situ letaknya, Pak. Mhm. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bapak sangat setuju sekali nih dengan rencana Siska yang tadi.
udah mah mau berlatih gitu kan ya, mau depan cermin. Sekarang Siska punya komitmen bahwa Siska akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Wah, luar biasa sekali. Dan itu ternyata, oh Siska juga ikut les. Bapak baru tahu loh Siska ikut les di GO. Oh, iya ya, Wah, Pak. luar biasa. Mudah-mudahan apa yang tadi Siska harapkan gitu kan, ikhtiarnya menjadi yang terbaik, bisa membawa nama sekolah itu dapat terwujud ya. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu gitu kan. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara, membawa nama baik sekolah kita di ajang kabupaten, tapi bukan hanya kabupaten, tapi naik ke tingkat nanti provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Kalau bisa nih, ya perwakilan dari sekolah kita, terutama Siska nih, bisa sampai ke tingkat internasional. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak doanya. Minta supportnya juga dari Bapak. Mudah-mudahan saya bisa mewakili sekolah dan mendapatkan juara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati ya tadi gitu kan ya, komitmen yang sudah tadi dibuat, rencana yang sudah dibuat oleh Siska tadi dapat terwujud dan dapat membawa nama baik sekolah kita, bukan hanya sekolah kita tetapi dapat mengharumkan keluarga Siska juga ya. Ya, terima kasih Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang kita melaju pada kasus yang kedua, ya Bu. Langsung saja Pak ini. Ya, kita langsung saja karena memang waktunya 40 menit itu berlangsung untuk dua kasus itu. 20 menit sudah selesai tadi untuk kasus yang pertama ya Bu. Ya. Nah sekarang kita 20 menit untuk kasus yang kedua. Nah di mana di sini kasus yang kedua, kasusnya itu ada guru dan coachingnya itu rekan guru ya Bu ya. Nah narasinya seperti ini bahwa Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran. Nah, tegurannya dari siapa? Tegurannya dari kepala sekolah yang menerima sebuah laporan dari Bapak pengawas sekolah yang sudah atau yang sedang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi ini tampaknya nih keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa nih garis bawah ya, tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh Bapak pengawas nih, ya, Bapak pengawas tersebut, nah, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum Merdeka walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, tetapi di sini pengawas tersebut tampaknya malah lebih tersinggung. Gitu Bu, gitu. Dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di sini Ibu berperan sebagai coach dan saya berperan sebagai coachee. Kalau tadi kan saya sebagai coachnya Ibu ya? Iya Pak, betul. Ibu sebagai coachee-nya itu Siska. Kalau sekarang saya berperan sebagai rekan gurunya dan Ibu berperan sebagai coach-nya. Ayo kita mulai Ibu. Boleh Pak. Jadi dari saya dulu ya. Nah. Oh iya, boleh Pak. Gitu. Tadi kan Ibu sebagai coachee ya. Saya coach-nya. Ya. Sekarang saya coachee-nya, Ibu coach-nya. Ya. Oke, kita mulai Bu. Boleh, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Pak Alfi. Apa kabar? Bagaimana Bu Rika? Sehat, alhamdulillah gitu. Mohon maaf nih Bu Rika. Aduh, bolehkah saya meminta waktunya sebentar aja? Oh, boleh silakan Pak Alfi. Nah, boleh, gini nih. Bu Rika gini nih. Saya teh aduh, bingung ngejelasinnya sebetulnya Bu Rika. Saya mau bercerita gitu ya tentang apa yang sudah saya alami tadi banget gitu ya. Aduh, ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah kita tadi di kelas. Aduh, gimana ya Bu Rika ya.
Aduh, bisa nggak Katakan Bu? saja Pak Alfi, tidak Mhm. apa-apa. Oke, kalau begitu Bu Rika. Gini Bu Rika, aduh gini nih ceritanya Bu. Jadi saya teh tadi baru mendapatkan teguran dari kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu mendapat laporan dari Bapak Pengawas Sekolah yang sudah melakukan supervisi saat saya sedang mengajar gitu kan. Nah, ngajarnya itu gimana ya Bu ya, saya tuh tidak menggunakan buku teks Bu, gitu. Nah, saya di sini mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya loh Bu, gitu. Bukan berarti saya nggak pakai sumber gitu. Jadi belajarnya tetap ada sumbernya, nggak asal-asalan gitu. Nggak saya tiba-tiba ngasih materi gitu kan ke anak-anak. Tetap ada sumber, tapi memang di sini saya tidak bersumber pada buku teks gitu. Jadi saya bersumbernya pada sumber-sumber yang lain gitu kan, kayak YouTube, video gitu kan ya Bu ya, modul yang lainnya. Tetapi ketika diingatkan oleh pengawas tersebut gitu kan ya, nah Mhm. saya kan pasti menyampaikan alasan saya Bu gitu kan ya. Saya menyampaikan jika saya tetap mengacu gitu kan pada kurikulum Merdeka. Jadi nggak keluar dari jalur, enggak gitu kan ya. Walaupun di sini kasusnya saya tidak menggunakan buku teks gitu. Jadi saya sudah jelaskan kepada Bapak pengawas tadi bahwa Bapak gitu kan, meskipun saya tidak menggunakan buku teks gitu kan ya, saya tetap mengajar dengan sumber-sumber yang lain gitu kan, yang memang tetap mengacu pada kurikulum kita kok, kurikulum Merdeka gitu kan. Jadi tapi kayaknya nih si Bapak pengawas ini tuh apa ya, malah jadi tersinggung gitu ya sama Alfi teh. Padahal Alfi kan menjelaskan dengan baik gitu kan, kurikulum Merdeka loh ini gitu kan. Sumber-sumber bisa sumber-sumber lain juga bisa digunakan kok, bisa kan tidak menggunakan buku teks juga. Terus malah apa cing Ibu, Bapak pengawas ini malah melaporkan saya, parahnya, gitu kan Mmm. kepada Ibu kepala sekolah. Jadi, gimana ya Bu ya, saya agak bingung juga gitu kan, padahal saya udah menjelaskannya gitu kan ke Bapak pengawas sekolah di sini, bahwa saya mengajar tetap pakai sumber gitu kan, tetap ada, meskipun tidak pakai buku teks tetap ada sumber-sumber yang lain, yang memang relevan gitu ya Bu ya, buat Mhm. anak-anak. Tapi kenapa kok malah kayak tersinggung gitu kan, harusnya kan open mind gitu ya, Mhm. jangan kudet gitu ya Bu ya, tetap Mhm. harus ada sumber-sumber yang lain, eee, tapi malah kayak tersinggung, terus tiba-tiba malah jadi ngelaporin Alfi ke Ibu kepala sekolah, gimana tuh Bu? Ya Oh kira begitu Pak? Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? aduh, sebetulnya nggak ada hambatan sih Ibu ya. Jadi gimana ya, tadinya pengen improve aja gitu Bu ya. Ya biasalah Bu anak muda. Ya gimana kalau anak muda kan pengen berekreasi kan Bu ya, gitu kan, heeh. Jadi, saya sudah terbiasa, bukan sombong ya Bu ya, maaf gitu kan. Jadi saya di sini udah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Bu, gitu. Udah kebiasaan saya lah ngajar kayak gitu mah Bu. Jadi kita, ah, kan sumber banyak kan Bu, yang penting kan selaras sama materi yang ada gitu kan, heeh. Kan materi yang saya ajarkan juga kan saya belajar dulu di rumah gitu, saya baca-baca dulu, saya buka referensi-referensi gitu kan Bu ya. Gimana, bingung juga sih Bu ya, saya tuh akhirnya gitu kan, tapi ya saya udah terbiasa lah Bu ngajar kayak Oh, gitu iya kan, heeh, sih. dengan materi yang sudah saya ajarkan dan saya pasti kuasai Bu, Iya, mhm. iya sih. Nah yang saya tanyakan, apa sebetulnya kelebihan yang dirasakan pada saat Bapak tidak menggunakan buku teks tersebut, Pak? Gitu. Bapak kan tadi mengatakan sudah Mhm, menguasai dan sebagainya. Nah, mhm. kelebihan yang dirasakan oleh Bapak pada saat itu apa, Pak? Nah, kalau yang saya rasakan ya pastilah Bu, kalau nggak pakai buku teks kan kita enjoy Bu ya, tangan ke sana kemari, kita bergerak ke sana kemari, kita bebas lah Bu, gitu kan. Heeh, jadi kita ngajarnya lebih bebas dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran kita. Terus hal tersebut adalah sebagai implementasi, gitu kan. Sebetulnya saya sudah menjelaskan, itu implementasi saya untuk pembelajaran dari Merdeka Mengajar, gitu kan.
gitu. Kita akan enjoy ketika ngajar tanpa buku teks gitu kan Bu ya. Jadi kita bebas, sumber-sumbernya enak. Jadi kan kalau misalkan saya di situ akan pakai video, jadi saya bisa sampai duduk di belakang tuh Bu, pakai remote langsung track dari belakang, udah langsung muncul videonya gitu kan. Anak di depan langsung memperhatikan. Saya juga bisa bergerak ke depan, ke belakang, pindah fleksibel kan Bu ya gitu kan. Iya. Saya bisa lebih gerak ke sana kemari, lebih luas, bisa mendekati peserta didik sebetulnya Bu gitu kan. Tanpa buku teks tuh saya lebih enjoy, jadi enggak usah baca dulu, anak-anak Bapak baca dulu gitu halaman sekian, enggak Bu gitu kan. Jadi saya langsung aja memutarkan video gitu kan tanpa harus pakai buku teks kan enak Bu gitu kan. Itu kan implementasi saya untuk pendidikan Merdeka Mengajar Bu. Jadi Bapak kan tadi mengatakan kelebihannya seperti itu. Jadi kalau boleh tahu, Bapak menggunakan apa saja Pak pada saat mengajar? Oh, sumbernya gitu Bu? Iya. Oh, YouTube, selain YouTube apa lagi Pak? Nah, di situ kan saya menggunakan berbagai macam sumber ya Bu ya. Biasa saya kan pengen memberikan inovasi di situ Bu di dalam pembelajaran meskipun tanpa buku teks kan Ibu tadi kan ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan pembelajaran dari internet Bu. Kebetulan kan ruangan saya yang gunakan itu di lab Bu. Jadi enak, internet wifi sudah ada. Jadi ketika misalkan saya langsung teks, kita langsung buka saja internetnya gitu kan Bu. Lebih enjoy, langsung anak-anak lebih materi yang baru gitu kan. Terus dengan internet kan lebih mudah gitu kan Bu ya. Tinggal klik, langsung open Google, langsung buka gitu kan Bu. Seperti video pembelajaran di YouTube kan banyak kan Bu ya. Gitu kan ketika kita buka internet itu lebih cepat gitu kan. Kita langsung langsung klik atau misalkan kita langsung berbicara dari jarak jauh. Oke, Google langsung kan otomatis itu buka Google ya Bu ya. Kita langsung bisa search, langsung klik ke YouTube-nya gitu kan tentang video pembelajaran. Terus di internet juga kan banyak artikel kan Bu ya. Artikel-artikel yang positif, banyak yang mendukung gitu kan untuk kegiatan gitu. Nah, artikel-artikel tersebut kan bisa mendukung untuk pembelajaran kita gitu kan Bu? Iya, betul Pak. Ya, tapi saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak, apa menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Gimana ya? Aduh, pertanyaan Ibu ini luar biasa. Nah, gini Bu ya, kalau saya pikir-pikir kembali sih Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat sih Bu ya. Penggunaan buku teks tidak akan menghambat pembelajaran Bu. Tidak akan menghambat eksplorasi murid juga gitu kan Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid sih Bu. Iya sih nggak ada salahnya pakai buku teks Bu. Jadi sebetulnya bisa memperkaya referensi murid juga dalam mengeksplor materi pembelajaran. Jadi kan semakin banyak referensi semakin bagus. Iya sih Bu, nggak menghambat sih. Ya dipikir-pikir nggak menghambat juga ya Bu ya pakai buku teks ya. Kenapa saya nggak pakai? Wah simpel Bu. Iya, iya sih Pak. Saya juga setuju sebetulnya dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan itu semakin baik, semakin bisa mengeksplor kita, semakin kita nyaman gitu untuk mengajar. Jadi sekarang sebetulnya apa rencana Bapak ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini nih? Udah kerencana lagi. Aduh, tadi sebetulnya saya sudah merasa, oh iya ya buku teks bisa digunakan. Kenapa ya? Kenapa saya nggak gunakan gitu ya? Jadi ya udah, saya yang salah kayaknya Bu ya. Nggak nggunain buku teks. Padahal simpel ya, padahal mungkin Bapak pengawas maksudnya baik gitu kan ya. Kenapa nggak harus buku teks nggak digunain? Padahal itu kan sebagai sumber pembelajaran ya, nambah referensi juga. Oke, kalau gitu sih saya punya rencana dari yang tadi sudah dibahas. Jadi kepikiran rencana nih Bu. Iya Pak. Gini, kayaknya rencana yang pertama apa ya Bu ya? Pasti saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah lah Bu. Aduh, malu Bu saya kalau kayak gitu. Kesannya saya apa ya Bu ya di depan Bapak pengawas tuh kalau gitu. Kesannya
Saya menjelekkan nama baik sekolah kayaknya ya, Bu, ya. Maksud saya minta maaf lah Bu ke Ibu kepala sekolah nanti, Nah, karena saya sudah membuat kecewa lah paling tidak kan Bapak pengawas gitu. Padahal iya ya dipikir-pikir pakai buku paket juga nggak apa-apa sih Bu ya, nama referensi. Kalau memang memungkinkan juga sih Bu, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas, maaf ya Bu ya, bukan mau gimana-gimana, enggak gitu kan. Ya saya pengen ngobrol gitu kan, saya juga pengen ngejelasin bahwa saya nggak menggunakan mungkin ya Bu ya, mungkin saja Bapak pengawas kan kemarin dalam kondisi capek atau gimana, terus saya juga mungkin dalam keadaan yang nervous gitu ya Bu ya, jadi penjelasan saya juga kurang sopan sehingga Bapak pengawas tersinggung gitu ya, sehingga melaporkan saya ke Ibu kepala sekolah gitu. Tapi kan kita sesama manusia bisa lah ya Bu ya, apapun tidak mungkin ada solusi bisa diselesaikan lah Bu gitu. Jadi saya betul, juga Pak. pengen bertemu dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai lah Bu gitu dan Oh, tidak iya iya. menimbulkan salah paham yang istilahnya yang berkepanjangan gitu kan. Iya. Takutnya kan Ibu kepala sekolah juga nggak nerima, terus Pak Alfi juga nggak minta maaf. Ya udahlah di sini saya lebih legowo aja Bu, ya menerima saran dari Bapak pengawas untuk ya nambah buku paket ya, nggak salah-salahnya sih Bu. Tadi benar sekali nggak ada salahnya. Ya, ya, jadi itu kan Bapak sebetulnya akan menghadapi Bapak pengawas ya dengan adanya teguran dari Ibu kepala sekolah itu Pak. Jadi sebetulnya apa sih yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas Pak? Aduh, ini ibu satu kepo sekali ya. Nanya juga ini apa yang akan saya sampaikan ke Bapak pengawas. Aduh, oke lah Bu, ya paling kira-kira gini lah Bu, saya akan mengatakan bahwa, intinya saya akan menggunakan banyak sumber belajar, termasuk saya akan menambahkan buku paket di situ Bu ya, gitu. Terus akan menambahkan buku teks juga, buku pembelajaran yang memang digunakan. Terus tetapi tetap Bu, meskipun saya memasukkan buku teks yang tadi gitu kan atas saran dari Bapak pengawas, tetap saya juga akan menambahkan juga internet. Saya juga akan tetap menggunakan video pembelajaran dengan tujuan. Nah, ini sebetulnya tujuan saya bagus kok Bu, gitu kan. Mungkin tapi ada salah paham di sini. Jadi tujuan saya ya di sini supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka gitu Bu. Jadi anak-anak lebih bebas, lebih leluasa gitu Bu, lebih enjoy, nyaman, nikmat lah gitu Bu belajar sama saya tuh di kelas tuh gitu. Ya, bagus sekali sih rencana Bapak. Saya mendukung Bapak sebetulnya, mensupport Bapak dan mudah-mudahan dengan Bapak menghadap Bapak pengawas Ya, semuanya akan berjalan dengan baik dan berhasil ya Pak ya. oke, mudah-mudahan Nah, sekarang saya mau Bu. tanya nih Pak, apa sih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak? Aduh, gimana ya Bu ya? Pastilah saya berkomitmen untuk selalu ya Bu ya, membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber, termasuk dari masukan Bapak pengawas tadi ya Bu ya, buku teks dimasukkan ke sumber saya, akan dimasukkan Bu, gitu kan, selain dari sumber-sumber lain yang tadi sudah saya masukkan, gitu. Itu salah satu komitmen saya. Terus kemudian, menggunakan sumber pembelajaran itu untuk menggunakan banyak sumber yang memang dapat ya Bu ya, mengeksplorasi materi, sehingga, murid-murid saya tuh Bu, di kelas nanti, gitu ya, murid-murid saya di kelas tuh lebih Ibu ya, dapat menjalankan pembelajaran dengan merdeka belajar. Terus saya juga dapat membuat murid-murid saya senang gitu kan Bu di kelas. Karena percuma Bu gitu kan, kalau anak-anak nggak senang kan gimana gitu ya Bu ya. Jadi ke sayanya juga nggak enak gitu kan Bu ya, pembelajaran di kelas juga nggak nyaman, kaku gitu kan. Pasti komitmen saya adalah membuat pembelajaran menjadi lebih nyaman, menyenangkan di dalam kelas gitu kan, dalam kegiatan eksplorasi materi. Nah ini nih Bu garis-garis bawahi, bahwa saya pasti berkomitmen tanpa ada unsur paksaan Bu. Jadi saya nggak suka memaksa gitu kan Bu. Jadi bagaimana nih si anak-anak tuh
dengan sendirinya, dengan sukarela gitu ya Bu ya, dapat mengikuti pembelajaran dengan saya, terus akan saya serahkan pemilihan sumber belajar juga pada murid-murid saya karena memang, murid-murid saya mempunyai gaya-gaya belajar yang berbeda Bu, gitu. Punya kesiapan belajar juga kesiapan belajar yang berbeda juga, gitu kan. Itu komitmen saya Bu. Jadi, pembelajaran saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Tadi kan, pasti ada anak-anak tuh yang ketika saya observasi nih Bu ya, pasti, anak ada yang visual, terus ada yang auditory, ada juga yang kinestetik, ada juga yang audiovisual gitu ya Bu ya. Terus kesiapan belajar anak juga kan pasti berbeda nih. Nah, inilah bentuk komitmen saya Bu, gitu kan. Pasti anak juga kesiapan belajarnya ada yang benar-benar ready nih Bu, benar-benar siap, baik gitu kan. Ada yang sedang dan juga ada yang cukup atau kurang. Nah, jadi di sini juga saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar siswa selain dari gaya belajar atau gaya belajar siswa ya gitu Bu. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Saya sebagai teman Bapak, saya mendukung sepenuhnya, semangat bergerak untuk perubahan. Amin. Amin Bu. Oke, gitu kan. Itulah jiwa guru penggerak Bu. Mantap. Terus bahagia Bu, selalu bahagia. Selalu bahagia, betul Pak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Bu atas saran-sarannya. Wah, luar biasa sekali atas waktunya juga. Jadi Alpi bisa sharing nih di sini Bu gitu kan. Meskipun kayaknya tadi Alpi yang jawab semua ya Bu ya dari permasalahannya. Ibu hanya nanya-nanya doang dari tadi. Saya di sini saja mengarahkan saja Pak sebetulnya. Apa yang menjadi kelebihan Bapak dan rencana Bapak ke depannya seperti apa? Jadi jawabannya jawabannya dari Alpi semua tadi ya. Terima kasih, tapi paling tidak terima kasih untuk waktunya Bu. Luar biasa sekali saya bisa sharing sama Ibu gitu kan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru penggerak yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya gitu. Bisa jadi guru-guru penggerak yang memang luar biasa, bukan hanya pada kegiatan ini tetapi bisa berdampak pada kelas dan ruangan kita. Amin ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, sama-sama Pak Alfi. Oke, siap. Nah gitu Ibu, alhamdulillah di sini udah ada Bu 40 menit kita berkegiatan. Nah, jadi dari tadi untuk kasus pertama kita sudah melaksanakannya selama 20 menit Bu, dihitung dari tadi jam tangan yang Alpi pegang, ya timer yang ada di Alpi 20 menit untuk kasus yang pertama, itu antara guru sebagai coach dan juga coachnya itu Siska sebagai murid, dan alhamdulillah yang sekarang pun Ibu sudah 20 menit untuk kasus yang kedua. Nah, jadi sudah ada 40 menit untuk sesi peran coaching ya, gitu Bu. Nah, berdasarkan instruksi yang tadi sudah diberikan oleh Bapak fasilitator kita, nah sesi berikutnya itu adalah 30 menit untuk refleksi Bu dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, refleksi tersebut itu ada di PowerPoint yang kemarin sudah dibagikan gitu. Nah, izin share screen dulu Ibu untuk PowerPoint-nya sebentar. Nah, gitu. Untuk PowerPoint-nya sebentar Ibu ya. Kita buka dulu untuk modul. Nah, ini. Bentar Ibu ya. Ada Bu? Udah kelihatan? Yang kemarin ya Pak, yang ini ya? Oh iya. Nah, yang ini Bu. Ya. Nah, jadi sekarang adalah waktunya kita 30 menit Bu untuk melakukan refleksi diri dari latihan coaching. Nah, yang dimana Bu 30 menit ini diisi masing-masing Bu, tadi kata Bapak fasilitator instruksinya. Jadi 30 menit ini insya Allah cukup ya Bu ya untuk mengisi ini. Nah, jadi nanti Bu kalau di sini kan
apa yang pertama refleksi dirinya adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Bu. Nah, kita kan sudah melakukan percakapan nih, Bu, ya. Jadi, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi berdua? Ya, baik dari peran Alfi sebagai coach dan juga peran Alfi sebagai coach di kasus rekan. Nah, kalau tadi kan Ibu sebagai coachnya di kasus pertama Ibu antara guru dan murid, gitu kan. Nah, terus kalau saya berperan sebagai coachnya itu di kasus 2, yaitu rekan sejawat. Terus yang kedua, Ibu di sini apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari yang tadi sudah kita lakukan. Nah, kira-kira menurut Ibu nih refleksi dirinya apa sih yang kita perlu tingkatkan di sini, Bu? Gitu. Kekurangan kita apa nih gitu yang perlu ditingkatkan lagi. Terus yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present kehadiran penuh yang tadi, Bu, ya? Ya. Sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, tadi gimana nih cara kita kiat-kiat kita gitu, Bu, ya? Nah, terus ada yang keempat, nah di sini apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, meningkatkan di sini mungkin dari yang tadi Bu, dari yang nomor 2, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, itu disimpel saja Bu, apa saja yang perlu kita tingkatkan. Kemudian solusinya itu ada di poin keempat, apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkannya. Nah, di sini dituliskan hasil refleksinya Bu, yang tadi, yang 4. Nah, habis itu tuliskan umpan balik dari coach Anda. Nah, berarti kalau saya umpan baliknya berarti saya minta umpan balik untuk yang pertama, Bu. Gitu, yang tadi. Ibu kan tadi Siska ya coachnya ya? Ya. Nah saya minta umpan balik itu. Nah, kalau yang di Ibu, umpan baliknya itu dari saya. Nanti. Gitu kan, saya coachnya Ibu kan nanti, gitu kan. Nah, Ibu kepo kayaknya gitu tadi. Tapi nggak apa-apa. Mending gitu. Jadi umpan baliknya kepo. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, paling sekarang kita coba kerjakan dulu untuk yang refleksi diri untuk yang 4 poin itu dulu, Bu. Kita kerjakan masing-masing dulu. Gitu, Bu. Kita mulai dari sekarang, Ibu. Nah, itu waktunya 30 menit ya, Bu, termasuk dengan tuliskan umpan balik dari coach Anda. Siap, Bu. Kita mulai ya, Bu, ya, untuk mengerjakan. Izin untuk mengerjakan terlebih dahulu, Bu. Izin start share screen juga. Siap. Kita mulai mengerjakan. Proses selanjutnya kita akan mulai mengerjakan refleksi. Kita mulai, Bu. Tiga 30 menit ya, Bu, ya. Terhitung dari sekarang. Pak Alfi, jadi ada 2 refleksi ya? Apa gimana? Ya, Bu. Sebagai coach dan sebagai coachee gitu. Ya, betul. Nah, untuk yang sekarang kita kerjakan dulu, Bu, yang 4 poin ini sebagai coach dulu, Bu.
Waktu untuk pengisian refleksi, Bu, ada kurang lebih 20 menit lagi. Jadi timer ya. Langsung, Abi mah Bu, langsung ditulis ini diketik, teh Bu. harus langsung apa gimana? Tadi teh nggak kedengeran ini teh karena hujan Pak Afi. Jadi posisi Abdi itu untuk refleksi dari sampai nomor 4 itu Iya. ada sebagai coach, Ya, enggak, ada sebagai 1 coachee. sampai pokoknya gini, Bu, refleksi diri untuk 1 sampai 4 itu sebagai coach, Bu. Oh, sebagai dua-duanya ya? Enggak, sebagai coach dulu. Oh, coach Ya. dulu. Nah, untuk yang nomor 1, misalkan, Bu, nah kita dapat memberikan komentar kepada tadi apa yang sudah dilakukan coach, tapi apa juga yang sudah jadi di sini, Bu, nah misalkan nomor 1 kan, jadi pertanyaannya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, itu bisa Ibu lihat dari coach-nya seperti apa, tapi coaching-nya juga seperti apa gitu kan. Yang terjadi dari yang tadi. Jadi penilaian kita lah. Mungkin di sini kita juga sebagai pengamat juga ya, Bu ya. Melihat tadi percakapan tadi di kasus pertama ataupun kasus 2, apa yang sudah baik di situ, Bu, gitu. Oh, Pak Afi, udah itu di nomor 1 udah nomor semuanya? Belum beres, Bu, masih nomor 1. Masih nomor 1 Abdi. Masih nomor 1. Oh, jadi nanti jawaban dari Pak Alfi dan jawaban dari saya disatukan gitu Pak, atau gimana? Nggak tahu, Bu, coba kita nanti di ini aja, dikerjakan dulu. Tapi yang jelas itu di pertanyaan yang terakhir, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Berarti itu kalau dari coach Anda memberikan jawaban yang ada di Ibu adalah dari saya,
jawaban yang di saya adalah jawaban dari Ibu. Gitu. Nomor berapa itu teh? Nomor 4? Enggak, yang terakhir, Bu. Yang paling bawah. Oh, bisa di-share Pak Api ininya, soalnya saya hanya 4 aja ini. Enggak, yang ini coba. Maaf ya Bu ya, sebentar. Ya, ya. Nah, yang itu Bu, yang paling bawah. Tuliskan umpan balik dari koci Anda. Nah, yang itu Bu yang saya maksud. Nah, jadi kalau yang dari 1 sampai 4, itu kita menilai dari percakapan kita tadi, Bu. Nah, kalau yang paling bawah, yang tuliskan umpan balik dari koci Anda, berarti yang di Ibu dari saya, yang di saya dari Ibu, gitu maksudnya. Tuh, kalau yang, gitu, Bu. Apa? Oke, Ya, siap Pak. Yuk, kita lanjutkan, Bu. Saya masih nomor 1.
Waktunya kurang lebih ada 12 menit lagi, Ibu. Mantap. Siap, Pak. Sebentar, aduh jadi deg-degan. Begitu. Asa jadi pengawas ruangan kamu barangkali. Aduh.
Ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, Bu. Kantun umpan baliknya, Pak Afi atas umpan balik. Saya can Bu, kieu abdi nuju nomor 4 keneh. Antosan Bu, kenapa? Bu. 10 menit lagi, Bu, untuk refleksi. Badan naros ya. Ya. Nomor 4 itu refleksi untuk coachingnya atau untuk bagaimananya Pak Afi? Nomor 4, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya, kan tadi ada ya Bu ya, di nomor 2 kekurangannya, itu yang perlu diperbaiki adalah misalkan apa gitu kan. Nah, solusinya apa gitu Bu, menurut kita, misalkan dari baca atau gimana, atau misalkan membuka referensi, atau dengan misalkan kita ngobrol dengan para pengawas sebelumnya, supervisor sebelumnya, supaya kan kita juga sebagai coach tidak bisa memberikan solusi atau memberikan pertanyaan, bukan solusi ya Bu ya. Kita di sini sebagai coach bukan memberikan solusi, tapi stimulus. Yang baik bagi coach itu kan kita harus mendengarkan atau apa gimana gitu kan solusinya yang bisa. Tapi kan tadi yang nomor 2 kekurangannya untuk yang ditingkatkan pasti beda-beda ya Bu ya gitu kan. Nah, tergantung dari kasus yang perlu ditingkatkannya apa gitu Bu, kalau yang nomor 4. Nah, tapi baru mau memberikan solusi. Jadi saya yang masalah, saya yang solusi. Wow, mantap sekali saya jadi coach di sini. Saya coach sendiri. Ya, benar ya Bu ya, izin untuk mengajukan di nomor 4. Siap Bu, bagus, singkat, padat, jelas. Abdi ge singkat ya Bu.
Mari kita beranjak pada pertanyaan yang terakhir. Masih ada waktu, Bu. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Nah, jadi di sini coach saya yang di kasus pertama kan coachnya Ibu ya. Gitu kan, saya sebagai coachnya. Nah, pertanyaan dari saya, Bu, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching oleh saya, Bu, tadi di kasus yang pertama, Bu? Pelan-pelan ya, Bu ya, saya sambil ngetikin. Mangga, Bu. Sebentar Pak, tadinya mau dikirim. Oh, Yang saya rasakan sudah terjalin komunikasi dengan baik, Pak. benar, Bu. Yang saya rasakan, Ya, sudah terjalin komunikasi dengan baik. terjalin komunikasi dengan baik. Ya, Bu. Hanya saja tadi kan posisinya ada di saya, Pak. Ya. Saya memberikan pertanyaan kepada Bapak itu kan secara singkat ya, Pak. Jadi menurut pendapat saya, dengan berbagai pertanyaan yang mengarah terhadap permasalahan, itu akan lebih cepat ditemukan jalan keluarnya. Gimana Bu? Jadi maksudnya Ibu menanyakan kepada saya singkat, kan di sini saya yang bertanya, Bu. Ibu coachnya. Ya, saya kan tadi coachnya, tetapi saya mengarahkan apa yang Bapak ini, sementara jadi di situ itu kan tadi banyak menjelaskan Bapak dibanding dengan saya. Untuk yang kasus Siska, Bu. Oh, dikira teh kasus yang Oh, kedua, Pak. Enggak. Jadi di sini Ibu sebagai Siska dulu, Bu. Ibu sebagai coachnya. Ibu kasih saran kepada saya tadi yang Ibu rasakan ketika jadi Siska gitu, Bu. Gimana, Bu? Ketika sudah secara keseluruhan komunikasi sudah berjalan dengan baik, Ya. tadi Ya. coaching itu sudah mengarahkan atau memberikan semangat kepada coachi ya Pak, kepada Siska Ya. tadi. Bentar, Bu, saya ngetik, Bu. Saya ngetik, Bu. Coach, sudah apa, Bu? Coach sudah memberikan atau maksudnya memberikan solusi yang terbaik. pertanyaan, Bu, nggak ngasih solusi, Bu. Sudah memberikan pertanyaan yang terbaik. Pertanyaan yang memberikan yang baik. Baik, terus, Bu. Sehingga Siska menjadi percaya diri dan mulai bangkit dari keterpurukan. Saya menjadi bangkit, ya, dari keterpurukan. Saya menjadi bangkit. Oh, saya menjadi percaya diri dan bangkit ya, Bu ya? Ya. Saya menjadi percaya diri dan bangkit dari keterpurukan. Dan juga menemukan solusi yang tepat. Juga menemukan solusi yang tepat. Oke, siap. Untuk tindakan ke depannya. Sehingga bisa menjalankan komitmen dan tanggung jawab, gitu ya Pak. Sehingga saya bisa menjalankan komitmen dan tanggung jawab. Siap. Ya, begitu aja, Bu. Ya, segitu aja lah, Pak. Dan itu kan yang diceritakan tadi. Ya, nah sekarang saya memberikan perasaan saya kepada Ibu ya. Pada saat saya menjadi rekan sejawat Ibu. Ya. Siap, Bu, ngetik. Sudah, Pak. Ya. Di sini umpan balik berarti ya? Ya, Bu. Bentar, Pak. Saya salah barusan dikira punya yang kedua. Enggak, Bu. Saya yang kedua, Bu. Ya, gimana, Pak? Oke. Yang saya rasakan ketika di coaching oleh coach. Ya. Koma. Sangat diktenya oleh coach, koma, iya Pak. Saya merasa. Ya. Saya merasa ada tempat untuk sharing. Bentar, Pak. Ya. Dan berbagi untuk masalah yang sedang saya rasakan. Titik, Bu.
Ya. Saya juga mendapatkan stimulus dari pertanyaan. Saya juga mendapatkan stimulus dari pertanyaan yang diajukan oleh coach, koma. Ya. Sehingga saya dapat mengidentifikasi dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi, koma. Ya. Saya juga dapat mengembangkan ide atau alternatif solusi Ya. untuk rencana yang akan saya buat, koma. Dan saya juga dibuat untuk membuat sebuah komitmen dari stimulus pertanyaan yang diberikan oleh coach. Udah segitu aja, Bu. Keren. Abdi mah tidak seperti itu, sudahlah ya Pak. Enggak apa-apa, Bu. Ada ini mah. Ya, nggak apa-apa. Saya izinkan Anda terlempar. Oke. Nah, gitu, Bu. Nah, itu berarti sudah 30 menit ya, Bu ya, untuk membuat refleksi. Ya. Nah, berarti sekarang kita masuk ke 30 menit. Gimana? Oke. Itu Bu, kata ya, bocor ya, Bu, itu. Bocor ya, bocor. Nah, sekarang kita masuk ke 30 menit untuk kegiatan berbagi, Bu. Berbagi hasil refleksi yang sudah kita buat. Bocor. Bocor ya, mohon Pak. dimatikan, bocor. Bocor. Di main room di gitu, siap. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, jadi Bu, 30 menit selanjutnya kita adalah berbagi atau sharing tentang refleksi diri yang sudah kita buat, Bu. Nah, bolehlah ladies first dulu, Bu. Ibu dulu. Bapak dulu. Abdi mah kata-katanya masih sederhana, Pak. Waduh. Oke lah kalau begitu. Ya. Siap, Bu. Bentar ya. Nah, Alpi izin untuk share screen ya, Bu ya. Mangga, boleh. Berarti di sini kita punya waktu kurang lebih 15 menit. Ewang, Ibu. Jadi Ibu 15 menit, saya 15 menit untuk saling berbagi atau bertukar, bersharing dari hasil refleksi yang sudah dibuat. Ya, begitu ya, Pak ya. Ya, bentar, Pak. Okay. Ya, gimana? Bentar. Izin untuk share screen, Bu. Enggak. Di bagasi. Udah muncul, Bu? Ya, sudah muncul, tapi ya sudah. Oh, kecil. Terlalu kecil ya, Bu ya? Bentar. Kecil ya, Pak. Ya, kita perbesar ya, Bu ya. Nah, udah besar belum, Bu? Udah. Oke. Nah, di sini kan Bu ya, tadi ini yang kosongnya Bu, yang dari PPT, dari Pak Fasilitator kita. Jadi ada refleksi diri, latihan coaching. Nah, yang pertama ada namanya CGP, refleksi dirinya ada 4 pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut jawabannya kita tuliskan hasil refleksi, kemudian ada tuliskan umpan balik dari coaching. Nah, di sini Ibu, saya akan bergeser ke bawah. Nah, saya ketik ulang ya Bu ya. Refleksi diri dari latihan coaching ini. Nah, nama CGP-nya itu saya pribadi, Bu, Ahmad Alfian Rahmatullah.
Nah, refleksi dirinya Bu, kalau di sini saya langsung jawab ya Bu ya, pertanyaan jawab. Nah, jadi refleksi diri yang pertama itu Bu, di sini saya berbaginya itu alhamdulillah ada beberapa hal yang sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, selama percakapan kita tadi, yaitu coach ya Bu ya, yang berposisi sebagai coach di sini sudah tidak memberikan saran, betul nggak ya Bu ya? Betul. Nah, kita sudah tidak memberikan saran dan masukan. Kita tidak memberikan solusi, Bu, di sini gitu kepada koci, tetapi lebih pada menstimulasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang memang memacu, di sini memacu ya Bu ya, si koci ini untuk dapat mendapatkan solusi terbaik menurut versinya Bu. Gitu. Karena sebetulnya koci juga di sini menjadi lebih mandiri Bu, agar dapat menilai, agar dapat mengidentifikasi, agar dapat membuat rencana aksi, agar si koci di sini dapat bahkan sampai membuat sebuah komitmen untuk dirinya berdasarkan pada pertanyaan yang diberikan oleh coach di sini Bu. Jadi bukan saran yang diberikan oleh coach, bukan solusi yang diberikan oleh coach, tetapi lebih pada stimulus untuk memancing si koci di sini agar dapat tadi Bu, mengidentifikasi, menilai, membuat rencana aksi, bahkan sampai membuat komitmen untuk dirinya sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya terhadap masalah yang sudah dihadapi. Itu yang pertama Bu. Nah, kalau yang kedua Bu, ya dari Alpi di sini itu ada apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, di sini singkat Bu, kalau Alpi, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya Bu ya. Nah, bentar Bu ya. Kita kasih jarak biar enak. Nah, gitu Bu. Nah, bentar ya. Kita kasih jarak. Udah ya Bu ya, kasih jarak Ya. enak. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, menurut Alpi nih Bu ya, dari pengamatan dari tadi, itu yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah lebih banyak memberikan pertanyaan yang dapat lebih membuka wawasan koci gitu. Jadi Alpi perlu istilahnya ngobrol, sharing-sharing lagi dengan teman rekan sejawat yang lain supaya lebih banyak wawasan gitu ya Bu ya, sehingga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti Bapak fasilitator kita inginkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Tapi pertanyaan berbobot tersebut akan muncul ketika kita penuh dengan wawasan, sehingga ketika memberikan saran, ketika kita ingin menstimulus, pertanyaan yang kita berikan itu strategis, lebih hot gitu Bu. Kalau buat anak makan hot ya Bu ya, gitu pertanyaannya itu lebih memacu berpikir kepada si koci ini, gitu. Terus yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum ya Bu ya, yang pertamanya sebelum melakukan coaching adalah dengan melihat waktu dan juga memberikan waktu yang sepenuhnya kepada coach dengan menghentikan kegiatan lain. Yang pastinya di sini Bu, Alpi akan langsung fokus kepada coach tersebut. Hentikan dulu kegiatan yang lain. Itu sebelum ya Bu ya. Nah, dan mulai memberikan perhatian penuh kepada proses coaching ini. Gitu. Ini maksudnya proses ya Bu ya, proses coaching. Lalu yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat melakukan coaching. Nah, ini nih yang saat ya Bu ya, saat melakukannya kalau tadi sebelum, nah adalah dengan cara memberikan perhatian penuh dan memberikan kesempatan penuh kepada coach akan waktu saya. Saya juga menyiapkan diri untuk mendengarkan gitu ya Bu ya, dengan penuh perhatian, mendengarkan dengan sepenuh-penuhnya agar dapat memberikan stimulus pertanyaan yang tepat gitu kan, pertanyaan yang tepat kepada coach di sini gitu kan Bu ya, tepat gunalah, efisien. Terus yang terakhir untuk yang nomor 4 Bu, refleksi dirinya adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan cara lebih banyak sharing, tukar pendapat dengan teman ya Bu ya, tukar pendapat dengan teman atau rekan yang lain agar wawasan saya sebagai coach juga lebih terbuka dan lebih mendalam
dalam memberikan stimulus kepada koci gitu Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tuliskan umpan balik dari koci Anda. Nah, di sini koci saya kan Ibu ya. Ya. Itu tadi bermain peran sebagai Siska misalkan di situ. Nah, yang saya rasakan sudah terjalin Ibu ya tadi ya berbicara ini. Yang saya sudah rasakan sudah terjalin komunikasi dengan baik, coach sudah memberikan pertanyaan yang memberikan stimulus baik sehingga saya menjadi percaya diri dan bangkit dari keterpurukan dan juga menemukan solusi yang tepat untuk tindakan ke depannya sehingga saya bisa menjalankan komitmen dan tanggung jawab. Begitu ya Bu ya? Ya. Oke, siap. Saya berhenti untuk berbagi. Mangga sekarang waktunya untuk Ibu berbagi, Bu. Ya, kumahannya Pak Alfi berbagi nanti sieun salah ya. Ada waktu kurang lebih 15 menit, mohon dimanfaatkan dengan baik. Seluruh layar jeda atau jendela Pak Alfi biasanya? Itu di window Bu, yang kedua. Mana enggak ada Pak Alfi, ini cuma Kan yang ada 3 kan Bu pilihannya. Nah, Ibu seluruh layar Anda jendela tab. Yang jendela. Tapi Ibu buka dulu yang ketikan Ibu. Nah, ini ketikan saya. Enggak, Bu. Ya. Ibu buka dulu. Habis udah dibuka ketikan Ibu, balik lagi ke Google Meet di sini. Kemudian Ibu share screen yang kedua. Jendela. Lalu Ibu buka tadi ketikan Ibu. Bentar. Udah balikan deh-nya Pak Api. Ya. Wihande Bu. Ibu stop sharing dulu. Ya. Bentar, Pak. Enggak, Bu. Ada 15 menit lagi kok, tenang. Maklum. Harus belajar, Pak Api. Iya, siap, Ibu. Hentikan berbagi, sembunyikan. Jangan Bu, udah biarin aja. Sok mangga Ibu, mulai dari yang Ibu. Nah, mana tapi nggak kelihatan kok Abi mah di sini teh, Meet Google Zoom atau sembunyikan apa hentikan berbagi? Enggak Bu, enggak. Ibu lihat itu aja, lihat dokumen Ibu aja yang refleksi coaching sesi 2. Ya, siap. Ya. Bentar, Pak. Siap Bu, mangga. Tenang aja Bu, masih banyak waktu, ada 14 menit lagi. Aduh. Nah, jadi kan dia dari yang sudah berjalan dengan baik ya selama percakapan ada tidak Pak Api? Ada Bu, ya nyantai aja Bu, jelasinnya biar saya paham Bu. Ya, menjalin jadi Abi tuh ke poin-poinnya tidak seperti Pak Api, harusnya memang dijelaskan di sini ya. Selama saya menjadi gitu atau gini, kalau saya kan menjalin komunikasi dengan baik dan mengemukakan masalah-masalah dengan cepat selama percakapan coaching. Ya, Bu. Memberikan ya berbagai penguatan kepada coach sehingga coach itu ya salah Pak Api bentar. Ya Bu, mangga. Coach menjadi lebih percaya diri dan menemukan berbagai solusi untuk lakukan ke depan melakukan. Ya Bu. Dan solusi untuk dilakukan dilakukan apa melakukan ya Pak Api banyak untuk dilakukan ya. Ya Bu. Kedepannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan berusaha menjadi yang terbaik. Itu kan ya selama percakapan. Jadi apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, lebih terbuka dan mengarahkan ke dalam solusi yang jelas yang dapat diterima oleh coach dengan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Itu nomor 2-nya. Ya. Ada masukan dari Pak Api, coba. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kesadaran penuh ya sebelum dan saat melakukan coaching? Mencari waktu yang tepat, mendengarkan dengan baik, memberikan pertanyaan yang mudah dipahami serta melakukan komunikasi yang bisa aktif terhadap dua arah.
Nuhun. Ya. Jadi Ya, kalau misalkan kita hanya mendengarkan tidak memberikan solusi kan itu juga bukan yang terbaik ya. ya. Nah, ya, apa yang bentar. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkannya? Berkomunikasi dengan baik dengan adanya kejujuran dan keseriusan serta tanggung jawab. Itu aja sih Pak Alfi. Iya, nggak apa-apa Ibu. Mantap Ada masukan? sekali. Udah Nggak segitu. cukup sih Ibu. Segini juga cukup. Ya udah. Iya, Hentikan berbagi berarti ya. nuhun. Nah, begitu Ibu. Nah, itu dari saya Oh, simple. kalau yang refleksi dari Alpinya udah Bu? Udah di bawahnya. Oh, di Oh, bawahnya tadi belum ya, disebutin Bu? udah di bawahnya. Bentar Pak Alfi di-share lagi berarti kalau gitu ya. Siap Bu, Di boleh. di Wios lah diajar Pak Alfi. Nah, gitu Ibu. Ini yang dari Pak Alfi, Ya. yang saya rasakan ketika salah. Bentar Pak Alfi. Nggak apa-apa Bu. Yang saya rasakan ketika di-coaching oleh coach, saya merasa Hmm. ada tempat untuk sharing dan Ya. berbagi untuk masalah yang sedang saya rasakan. Saya juga Betul. mendapatkan stimulus dari pertanyaan yang dilakukan oleh coach gitu ya. Ya. Sehingga saya dapat mengidentifikasi dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Saya Betul. juga dapat mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan saya buat. Betul. Dan saya juga dibuat untuk membuat sebuah komitmen dari stimulus pertanyaan yang diberikan oleh coach. Oke, mantap sekali Ibu. Nah, alhamdulillah Ibu berarti kita sudah sampai pada sesi yang terakhir yaitu sesi berbagi refleksi diri ya Bu ya. Alhamdulillah waktunya sudah sampai dan kurang lebih udah habis kayaknya Bu ya. Udah habis. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk sesi berbagi refleksinya pada saat ini. Alhamdulillah kita tadi sudah bermain peran Ibu. 2 kasus, 20 menit untuk kasus pertama, 20 menit untuk kasus yang kedua. Di mana kasus pertama itu adalah kasus antara guru dan murid. Nah, di mana murid tersebut kurang pede ya Bu ya. Gitu, dan guru tersebut memberikan stimulus agar anak tersebut pede kembali untuk mengikuti perlombaan mewakili sekolah. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus antara guru atau coach dengan coachee, yaitu di mana guru dan rekan sejawatnya, di mana rekan sejawatnya mengalami masalah yaitu dilaporkan oleh bapak pengawas kepada ibu kepala sekolah karena tidak menerima masukan, malah memberikan pemahaman yang lain. Tapi mungkin di sini juga ada kesalahpahaman antara satu dengan yang lain dengan kondisi apapun itu, mungkin secara psikologisnya atau apa, mungkin capek atau apapun itu, tetapi segala sesuatu bisa diselesaikan, dapat dikomunikasikan sehingga mendapatkan solusi yang terbaik dari pertanyaan stimulus yang diberikan oleh coach sehingga coach mendapatkan solusinya menurut versi terbaiknya. Gitu Ibu. Nah, dan alhamdulillah kita sudah melakukan refleksi diri Ibu di situ. Ibu sudah mengerjakan refleksi dirinya yang tadi 4 poin dan juga kita sudah saling berbagi peran masukan dari coach ya. Tadi saya sebagai coach Ibu dan Ibu sebagai coach saya, kita sudah memberikan kesan-kesan terbaik dan kita juga sudah saling berbagi tentang refleksi diri antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mari kita kembali kepada main room lagi. Terima kasih Pak Alfi, hebat sekali. Salam super, salam bahagia sebagai guru penggerak. Mantap. Dasar udah ya. Ya Bu, ayo Bu.
Silakan kembali ke Menru Pak Alfian Bu Rika Mujilastri.